wisata dan itu orang yang biasanya diajak dan mereka harus ngomong sama orang, jadi bukan cuma pajangan doang tapi dia juga harus memahami apa yang dia jual di sana. Tapi pada saat itu entah kenapa aku kayak ada ilham aja, oh kayaknya menarik nih jurnalisme. Waktu itu sangat masih kayak, oh ada budaya basa-basinya, hangatnya, iya kayak brother, something like gitu lah. Kayak basa-basinya masih ada banget. Kadang-kadang dalam berbagai hal tuh kita orang-orang Indonesia, orang Asia, itu tuh kayak untuk argumen tuh kadang-kadang ngalah aja kan. Nah di sana tuh kita banyak banget belajar gimana caranya kita menang. Ketika dia naik nih, tone-nya kita naik lagi. Jadi kayak jangan mau kalah gitu, pokoknya gitu loh. Ngegas deh, gitu kadang-kadang. Dia nggak pasrahan orangnya. Nggak pasrahan. Apa yang mereka yakini tuh mereka akan up terus. Gitu sih. Itu juga aku belajar banyak sih di situ untuk memperjuangkan apa yang kita yakini gitu. Dulu Bang, waktu di Turki nih, temen-temennya dari daerah mana aja sih? Wah banyak ya. Teman-teman yang deket deh, teman-teman yang deket itu ada dari Azerbaijan. Terus dari kalau aku dekatnya Azerbaijan, terus ada juga yang dari Kazakhstan. Terus mana lagi ya? Banyak dari Italia juga ada, nggak terlalu dekat sih tapi dari Italia, dari Serbia gitu-gitu kan. Terus dari China juga banyak, dari mana lagi ya? Banyak deh, itu benar-benar beragam tuh, benar-benar kamu ngeliatin sesuatu yang nggak kamu dapat di sini tuh kayak benar-benar kampus kamu tuh diverse banget, kayak benar-benar dari mana-mana itu ada, which is good kan, karena kita kayak mendapatkan Afghanistan gitu misalnya, di sana kan banyak banget kayak pengungsi-pengungsi perang kan ya, banyak banget, Suriah, Afgan, itu banyak banget sana, jadi kita juga bisa apa ya menempatkan posisi kita dalam posisi mereka. Mereka tuh kayak sering banget kayak oke, kita di sini cuma mendengar perang ini itu. Tapi kayak ketika kita mendengarkan mereka, gimana sih bahayanya perang di sana? Let's say, temanku Afghanistan kayak bilangnya kayak, lo tau gak sih, di Afghanistan itu ketika kita dari satu kota ke kota lain itu tuh harganya nyawa gitu coy. Jadi kayak ibarat kata kita nggak bisa kayak cuman oke, gue mau ke kota itu besok. Enggak. Kita tuh harus nyiapin segala hal, semua kemungkinan, karena kita bisa jadi banget kita dibunuh di tengah jalan, gitu karena perang yang ada itu. Jadi kayak the cheapest way, cara paling aman untuk kita keluar kota adalah dengan naik pesawat. Tapi karena itu permintaannya tinggi, itu akan sangat mahal gitu. Karena kalau naik bus, lu bisa jadi mati. Udah gitu aja aturannya itu kayak. Oh, seserem itu ya. Berarti kayak kamu akan lebih bersyukur tinggal di Indonesia. Gitu kan? Karena Indonesia ini kayak bener aman. Iya, meskipun kayak konflik politik ada lah ya. Tapi maksudnya kayak, apa namanya? Overall ini Indonesia tuh kayak benar-benar damai, aman, konfliknya gitu-gitu aja. Compare tuh negara-negara lain ketika kita ketemu sama mereka langsung, gitu sih. Jadi kayak menarik ya, kayak tahu gitu yang aku tahu cuman kayak perang doang. Padahal dari kehidupan yang paling sesimpel dia mau pindah kota aja tuh harus sampai persiapannya tuh biar ya misalnya nggak gitu. Jadi kayak mereka tuh misinya adalah gimana caranya gue bisa settling down di Turki gitu, ibarat kata gue cari suaka nih, bukan cuma kuliah doang, gimana caranya gue bisa boyong keluarga gue sini biar mereka kehidupannya aman di sini gitu sih, segitunya. Bang, ngomongin masalah tahu teman-teman banyak nih dari sana sini gitu, Italia, gitu, Kazakhstan, Afghanistan. Pernah nggak sih sharing gitu, bagi-bagi makanan bareng dari daerah masing-masing? Wah, itu sering sih kalau gitu sih. Biasanya karena kita di tahun pertama itu ada kursus bahasanya, bahasa Turki yang wajib kita ikutin semuanya. Jadi itu tuh benar-benar mempertemukan kita dengan orang-orang dari berbagai negara itu. Nah itu yang benar-benar fokusnya kita adalah mengasimilasi budaya sih. Kayak benar-benar kayak oke, lu presentasi mengenai negara lo, nanti kayak ada Hari Indonesia, kayak orang Indonesia mempersiapkan nih makanannya apa aja yang dibawa gitu. Iya, nanti kayak nanti kayak ada orang mana bawa apa makanannya gitu atau kebudayaannya apa. Dulu waktu abang gitu, Indonesia bawa apa? Abang bawa apa deh buat di iniin? Orang Indonesia itu kalau di sana itu pasti yang kayak kita promote yang paling gampang tuh apa sih?
Apa tuh? Menurut kamu apa? Tebak ya. Tempe deh. Tempe tuh susah. Tempe susah. Karena harus bikin. Indomie. Indomie di sana udah common sih ya. Oh, udah. Biasanya kita ini apa bikinnya bala-bala, bakwan. Karena gampang banget kan. Oke. Tapi orang kayak gitu suka gitu. Bakwan tuh gampang kan bikin kan ya. gampang, sayur, Kayak kol ada di sana tuh. wortel. Kita modalnya cuma kol, wortel, terigu. Terigu. Udah kita bikin. Sama pada saat itu piscok. Piscok, Piscok oke. kesuka lah ya pasti ya. Karena coklat anyway gitu. Piscok. Udah sih rata-rata itu sih. Itu yang paling gampang, sesimpel itu. Atau kalau misalnya kita lagi malas bikin itu, tapi kalau misalnya lagi niat sih, wah ada yang bikin rendang lah, apalah, gitu sih. Oke. Nah bang, ngomongin masalah kan abang di sana gitu, tadi ketemu makanan, ketemu teman, cerita-cerita. Akhirnya pernah ada nggak sih perasaan kayak, duh, gue kangen rumah nih, gitu. Oh pasti dong, kalau itu kan kayak iyalah. Tapi anyway, alhamdulillahnya aku setiap tahun tuh bisa pulang. Oke. Iya, setiap summer bisa pulang, gitu kan. Kan summer kan liburannya 3 bulan. Iya. Jadi kayak kalau kangen sih pasti ya, apalagi pas aku kesana tuh awal pandemi tuh, wah, Oh, pandemi di kacau sana? sih, iya, pandemi aku di sana. Oke. Jadi kayak awal pandemi itu kayak itu kegalauan sih, Oke. karena ibarat kata, wah kamu lihat di berita dong, gimana hebohnya kan, terus kita kayak, aduh, Netting dong. pertama survive nggak? Iya. Kalau kita survive, keluarga di rumah gimana? Iya. Iya kan? Karena banyak banget teman-temanku yang kayak wah keluarganya tiba-tiba nggak ada, apa yang bisa kita lakukan pada saat Iya, itu? benar. Nggak ada penerbangan, nggak ada apa, nggak ada. apa-apa. Jadi kayak, aduh aku ngeliat temanku pada saat itu ngeliat pemakaman ibunya, cuman dari handphone, Serius? nggak bisa pulang. Dia nangis, dia Wah sedih. iya dong. Itu kayak aduh. Netting jadi ya. Itu benar-benar kayak gimana cara? Itu banyak juga orang yang memutuskan kayak, oke gue pulang aja deh. Gue pulang kayak udah kita nggak usah ngelanjutin kuliah gitu. Banyak banget yang gitu. Tapi pada saat itu sih kayak karena orang tua aku ngasih secure ya udahlah kayak udahlah lanjut aja gitu loh. Aja, gitu. Tapi itu tuh benar-benar masa-masa yang kayak nggak Nggak tenang. tenang dan juga nggak mudah ya buat siapapun ya. Iya, Buat siapapun ya. Buat di sini juga buat di sini juga orang nggak mudah, buat kita juga di sana nggak mudah gitu. Di stop pada saat itu. Oh, di stop bang. Di stop dulu. Lama banget kuliah pada saat itu kayak awalnya 2 minggu. Terus diperpanjang jadi berbulan-bulan sebelum akhirnya kemudian semua orang kayak online. Iya, betul. Itu kan online kan baru. Iya. Baru ya. Baru. Ibarat kata kayak sesuatu yang baru nih buat kita semua pada saat itu. Gitu sih. Menarik banget. Nah bang, ngomongin masalah kita sangkut paut gitu bang, mengenai literasi gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngeliat pandangan dari kultur gitu kan, terus pendidikan gitu. Rata-rata kan orang-orang tuh banyak yang pengen ke Turki gitu. Betul. Saya juga bingung kenapa gitu. Makanya pengen ngulasnya tuh langsung nih dari penerima beasiswa di Turki gitu. Pandangan gitu bang, orang sana tentang literasi itu gimana sih? Pandangan orang sana tentang literasi, aku nggak tahu pandangannya, tapi kalau dari pengalamanku sendiri, gimana ya? Di sana tuh buku murah banget sih, Serius? parah. Satu novel berapa deh? Ada yang harganya kayak cuman 10.000, dan itu novel-novel yang kayak ibarat kata itu novel-novel internasional gitu loh, yang kayak wah, dan itu tuh mereka tuh kayak gini. Hal yang menarik di sana itu tuh adalah bahwa buku bacaan mereka tuh belajar filsafat kan dari SMA kalau nggak salah deh. Mereka tuh udah diajarin filsafat dari SMA. Jadi kayak buku-buku kayak bacaan buku-buku yang menurut kita langka di sini, di sana tuh common untuk ditemui gitu loh. Dan juga itu menjadi bacaan umum. Dan kayak untuk mendapatkan buku itu tuh aksesnya mudah banget. Mudah banget. Bahkan kalau misalnya kita let's say itu kita kalau di sini apa ya namanya? Supermarket gitu ya, yang ada di Indonesia itu tuh ada pasti kayak pojok-pojok yang menjual buku. Gitu. Jadi kayak dan itu harganya murah. Murah banget, udah di-translate dalam bahasa mereka dan harganya pun murah. Jadi kayak orang mau koleksi buku nggak dibaca pun itu kayak dengan mudah bisa Aksesnya banyak. aksesnya gitu ya, banyak gitu. Jadi kayak kemudahan itu tuh aku temuin banget sih. Di sana. Dan kayak kalau misalnya kita beli buku buat kuliah, Iya. itu pun nggak memberatkan buat kita karena buku tuh benar-benar murah. Murah ya. Gitu, murah, dan kita bisa beli di online gitu kan, nanti akan datang ke kita, nggak terlalu mahal juga gitu kan. Jadi kayak benar-benar that's why kalau misalnya kita lihat di sana itu kan aku setiap minggu itu ada buku bacaan ya. Iya. Kayak oke, lu baca buku ini, kita review di minggu depan. Selalu begitu kan kalau S2. Jadi kayak
kita nggak usah fotokopi sih, kita emang benar-benar kayak kita bisa beli buku setiap minggu ya, yang diminta oleh dosen karena itu harganya juga terjangkau, gitu, less than 100.000 bahkan kalau buku-buku yang tebel-tebel gitu loh. Gitu ya. Terus juga mereka tuh gampang banget nerbitin buku. Oh iya? Iya, kayak misalnya penelitianku pengen diterbitin, itu bisa. Itu bisa, dan itu bukan penerbit yang ece-ece ya, ibarat kata bukan penerbit indie lah ibarat kata gitu kan. Misalnya kayak gue minta sponsor ini dari dosen gue gitu kan, dari universitas ini, ya udah kita bisa masukin situ, kita kasih ke penerbit, terbit itu, dan itu banyak banget. Jadi kayak setiap penelitian yang jadi tesis atau jadi bahan tulisan itu dengan mudah bisa kita temukan di toko-toko buku gitu. Jadi bukan cuman, kalau kita kan ibaratnya skripsi itu cuma jadi pajangan di kampus ya. Benar gitu ya. Kalau di sana enggak. Kalau di sana yang benar-benar bisa dapat royalti kamu dapat dari buku-buku, dari penelitian kamu. Jadi common banget itu, dan itu bisa dibaca semuanya. Jadi kayak dosen pun nggak usah kalau dosen di mana-mana emang kayak baca buku gue yang ini ya. Jadi kita beli gitu kan. Kita nggak apa-apa. Gitu. Dan itu pun kita lakukan di sana kayak gitu. Perpustakaan di sana banyak nggak sih? Perpustakaan di kampusku banyak. Di kotaku deh. Kotaku tuh lumayan banyak dan niat. Jadi kayak ibarat kata di tengah taman gede itu ada gedung perpustakaan. Terus dan yang menarik itu perpustakaan tuh bukan cuma tempat baca ya, tapi kan juga tempat belajar. Jadi kayak setiap musim ujian itu susah banget dapat spot di dalam perpustakaan. Karena semua orang dan 24 jam dia buka kan. Jadi kayak benar-benar nih sampai malam itu kalau lagi musim ujian itu benar perpustakaan tuh kayak hidup banget gitu loh, hidup banget. Semua orang tuh kayak benar-benar di perpustakaan belajar, dan itu kayak sampai tengah malam sampai dini hari. Dan mereka biasanya kalau kita ada cubicle gitu kan ya, ada tempat-tempat baca gitu, itu kayak benar-benar udah di tag-tagin sama mereka gitu sih. Itu hal yang menyenangkan sih, karena apa ya? Karena kita melihat bahwa geliat orang untuk mendapatkan literasi gitu ya. Bahan bacaan tuh gede banget. Dan emang menghidupkan perpustakaan tuh menurutku salah satu yang berhasil mereka lakukan gitu loh. Jadi kayak ke perpustakaan tuh kita bukan cuman baca buku loh, ternyata gitu lah. Ada yang bisa kita lakukan di situ gitu loh. Kayak misalnya ada tempat belajarnya. Bahkan kalau di beberapa perpustakaan di sana tuh mereka sekalian nyewain ruang meeting. Jadi ada ruang-ruang kecil yang bisa organisasi nih. Misalnya kamu mau itu, ya udah kamu kayak kalau mau meeting di situ, itu kamu bisa gitu. Kayaknya Perpusnas juga udah mulai buka ya, kayak ada penyewaan ruang podcast bahkan sekarang itu juga ada kan, ya gitu-gitu sih. Berarti fasilitas yang diberikan tuh banyak gitu, jadi nggak cuma terpatok sama buku aja baca, tapi juga disediakan beberapa fasilitas lainnya. Mendukungnya. Jadi kayak orang bisa beraktivitas dalam perpustakaan. Selain tadi ruang meeting, ada lagi nggak sih yang ditemuin gitu? Fasilitas kayak misal nih, perpustakaan ternyata nggak cuma bangunan gitu, ada yang kayak pojok ditaruh di setiap sudut kota gitu, atau yang lainnya gitu? Kalau itu sih to be honest aku belum pernah nemuin ya. Karena emang itu sih, karena ibarat kata kayak akses mereka ke buku gampang, murah, dan juga setiap kota itu punya perpustakaan kota. Gitu sih, dan itu gede dan niat. Jadi ibarat kata bukan cuman kayak syarat aja gitu loh, tapi kayak mereka tuh benar-benar meng-equip itu tuh dengan baik dan juga kayak dihidupkan gitu, dan orang-orang benar-benar willing tuh datang gitu loh, kayak itu tuh gitu sih. Menarik banget. Dan sekarang kalau dari sudut pandang Bang Taizar gitu, aku mau nanya gitu satu pertanyaan yang kayak literasi akhirnya ngebawa Bang Taizar gitu yang tadinya jadi finalis gitu kan, terus ikut Abang Po dulu, terus Abang None, terus S1, terus S2 di Turki gitu. Peran literasi dalam hidup Bang Taizar tuh kayak gimana sih? Menurutku ya, gini sih, ada miskonsepsi yang kita tahu gitu, bahwa literasi itu cuman gimana sih kita membaca buku gitu loh. Menurutku di Indonesia itu orang tuh membaca buku tuh
lumayan. Kita nggak bisa bilang jelek juga gitu loh. Meskipun di beberapa survei menunjukkan bahwa Indonesia tuh terbawah gitu. Iya, betul. Itu bukan, tapi literasi yang kita maksud di situ adalah kita bagaimana memahami konteks dari sebuah buku. Jadi kayak bukan lo habis berapa buku, tapi bagaimana lo understand the book gitu kan. Kayak kamu memahami, kemudian bisa menjelaskan kembali gitu kan. Itu menurutku literasi. Jadi kayak dan itu tuh yang kayak sering kita, kuncinya adalah critical thinkingnya menurutku yang hilang. Bukan seberapa banyak bacaan, tapi kemampuan kita untuk critical thinking itu yang kadang-kadang hilang. Kita membaca tapi tidak memaknai bacaan itu, gitu sih yang aku tangkap sih. Dan ketika aku baca, aku gini, ini aku ingat banget salah satu pesan dosenku. Ketika kamu membaca, itu tuh jangan pernah kamu membaca dengan kacamata pribadimu sendiri. Tapi kayak setiap kita membaca satu buku, tempatkan kamu sebagai si penulis, atau jadi ketika kamu selesai membaca, kamu bisa menggunakan kacamata itu tuh dalam melihat dunia yang berbeda. Let's say gitu ya. Let's say. Ini menarik banget menurut konsep ini tuh. Karena ibarat kata kamu nggak bisa ngebaca buku kemudian kamu melihat dunia ini sama aja. Nggak bisa, jangan. Itu salah. Itu membaca buku yang salah. Baca buku yang menurutku benar, menurutku ya, bisa jadi menurut orang salah. Itu adalah kita membaca buku dan kita mendapatkan sesuatu meskipun kita nggak setuju terhadap buku yang kita baca. Gitu. Jadi ibarat kata kita baca, aku penulis novel lah ya ini ya. Kita misalnya kayak kita ngomongin Eka Kurniawan. Eka Kurniawan, gimana cara kita membaca buku-buku Eka Kurniawan, kemudian kita meletakkan perspektif kita, apa yang kita lihat itu dengan kacamatanya si penulis. Gitu loh. Kemudian kita tempatkan, setelah selesai membaca buku, kita melihat dunia ini dari kacamatanya Eka Kurniawan. Wah, itu kayak benar-benar ini nih, ada satu buku, misalnya kayak judulnya Sumur. Itu aku kayak benar-benar ngelihatnya kayak wah keren banget nih buku. Tipis banget karyanya Eka Kurniawan itu. Itu tentang percintaan doang, tapi di sebuah desa yang kekurangan air. Jadi kayak ibarat dia tuh memberikan perspektif bahwa perubahan iklim itu bukan cuma berpengaruh ke persoalan mengenai nanti nggak ada air, nanti kita keringan, nanti kita mati. Nggak begitu. Tapi dalam proses untuk kematian yang akan kita hadapi, itu benar-benar itu melibatkan sosial, terus bahkan kehidupan pribadi kita. Gimana caranya orang itu akan pindah dari lahan yang kering untuk hijrah ke lahan yang basah. Itu kan ibarat kata kalau kamu di situ itu novelnya menurutku kayak wah eye opening gitu kan. Ternyata benar-benar kayak perubahan iklim itu bukan isu yang jauh loh dari kita. Perubahan iklim itu benar-benar isu yang sangat dekat dari kita. Ibarat kata kalau misalnya rumah kamu kekeringan di wilayah kamu dan kamu kayak punya pacar nih di sebelah rumah kamu, tapi kamu harus pindah karena kamu udah nggak bisa gitu di situ. Itu kan jadi kayak terus kayak ada kisah percintaan di situ yang harus hancur gara-gara iklim gitu. Sosial, gimana caranya lo yang tadinya tuan tanah di sini punya sawah banyak tapi kekeringan jadi bangkrut gitu kan. Itu memiskinkan manusia, orang nggak berdaya. Terus juga kemampuan bertani orang juga hilang, jadi orang semuanya ikut industrialisasi gitu kan. Jadi kayak gitu. Itu kayak, dan kamu harus melihat ketika kamu membaca itu, kamu aplikasikan kehidupan kamu gitu. Aku amalkan sampai saat ini. Jadi ketika membaca buku, pakailah kacamata si pembaca, sehingga ketika kamu melihat dunia, kamu punya cara pandang yang beragam dalam melihat dunia. Mantap. Merinding. Aku kayak wah gitu. Jadi kalau misalnya baca buku nggak cuma dibaca gitu ya, kayak lo tahu isinya gitu, lo tahu ini mau arah mana gitu kan, dan bisa memaknai akhirnya di kehidupan gitu. Betul. Oke, Bang. Sebelum kita tutup, Bang, ada nggak satu pesan yang paling menarik gitu, khususnya buat penonton kita sini mengenai literasi gitu kan? Mengenai pendidikan gitu kan dari seorang Bang Faisal. Kalau menurutku sih apa ya? Aku agak bingung nih.
Karena tadi udah dikeluarin tuh. Udah dikeluarin ya. Tapi menurutku kalau misalnya untuk ini pesan buat mereka yang kayak banyak banget aku nemuin orang-orang kayak susah banget ya buat baca. Gimana ya cara mulai baca? Pertama adalah tapi kayak ketika hal itu terjadi menurutku adalah baca buku yang simple apapun genrenya yang kita suka dulu. Ketika buku itu habis biasanya kita akan starving gitu loh kayak oke, gue pengen baca buku yang lain gitu sih. Jadi kayak untuk memulai budaya membaca ya, belum sampai literasi nih, belum sampai understanding, kita membacanya dulu aja. Budaya membaca itu adalah emang harus dimulai dengan apa yang kita suka. Kita nggak bisa terlalu elitis membaca kayak kamu harus baca bukunya ini karena ini bagus banget. Berat sih buat orang-orang yang itu. Enggak harus gitu. Kau baca novel yang lit atau apa, as long as kamu suka dan kamu menyukai dan kamu enjoy. Karena menurutku baca tuh harus enjoy sih. Kamu gak bisa memaksakan sesuatu yang kamu nggak suka dari membaca, karena itu akan membuat kita jenuh dan juga akhirnya kayak ternyata baca tuh nggak enak gitu. Jadi kayak start from what you enjoy, gitu lah. Kayak apa yang kamu enjoy dulu, baru kemudian kamu akan merasakan kenikmatan dalam membaca itu. Gitu. Menarik banget ya. Jadi harus temu yang lu suka dulu, apapun. Bener, gitu, genrenya. Yang lu suka itu bakal lanjut. Betul. Jangan takut dicap lah ya. Kayak baca lu enteng banget. Enggak, gitu. Setiap orang tuh punya preferensi masing-masing. Gitu kan. Betul ya. Gitu sih. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya Bang ya podcast kita gitu ya. Menarik banget dari awal kita ngomongin menjadi finalis gitu ya, terus ke pendidikan gitu ya, S1, S2 gitu ya, dapat beasiswa gitu, dan akhirnya dapat pandangan literasi dari seorang Bang Tezar gitu ya. Udah sukses ya Bang ya. Semoga bermanfaat. Amin gitu ya. Oke, mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan podcast Pojadi selanjutnya dan see you.